Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kita masih masuk dalam segmen tanya jawab atau segmen ulama menjawab. Di sini kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Namun saya akan persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah. Antusiasme dari jamaah Masjid Jami Taman Cilengsi ini Masya Allah luar biasa. Kalau begitu saya persilakan terlebih dahulu deh kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan atas nama Pak Mukhyono yang akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Pak Mukhyono, boleh berdiri. Assalamualaikum Pak Kiai, Ya, izin perkenalkan nama saya Mukhyono dari Ketua RT 1 RW 11 Desa Cipenjo. Izin Bu Lurah, mungkin untuk Ketua RT dan Ketua RW atau pemimpin lingkungan tentu menghadapi warga yang majemuk. Namun demikian ada beberapa warga, kelompok warga tertentu yang siapapun pemimpinnya itu tidak pernah puas. Nah, bagaimana untuk menghadapi ini Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak pernah puas karena apa nih? Baik, silakan Yai. Bilang saja kita bukan alat pemuas. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu ridhon nasi wa yatun la tudrak. Ridho, suka, kepuasan orang lain pasti kita harapkan. Tapi selamanya kita tidak akan pernah memuaskan orang lain. Oleh karena itu tidak usah dimasukkan di dalam kepikiran kita. Jadi kita pikirkan umat kita tapi jangan kepikiran. Dipikirkan tapi jangan kebawa pikiran. Nah, kalau pikiran jadi penyakit. Nah, jadi pemimpin itu ya kita harus pertama apa yang maslahat untuk rakyat. Jadi harus punya garis. Kalau kita beragama kan garisnya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau sebagai pemimpin garisnya apa? Maslahatur ra'iyah, kemaslahatannya rakyat. Apa yang masalah buat rakyat? Pasti ada di situ. Ada orang yang modelnya rame terus gitu ya. Mulai dulu nggak pernah. Ya kalau memang Allah ciptakan orang seperti itu. Jadi kayak macam tanah lah. Ada tanah yang subur, ditanamin apa saja tumbuh. Ada yang tanah liat, ditanamin aja nggak pernah tumbuh. Mirip dengan itu. Bahkan ada juga yang terjadi dari yang diciptakan dari tanah sengketa. Bawaannya ngeritik terus musuhan terus itu adalah orang-orang yang mungkin dulu diciptakan di tanah sengketa itu. Oleh karena itu gimana caranya? Kita sebagai orang tua kan kayak punya anak. Pemimpin itu kayak punya anak. Ada anak yang penurut, ada anak yang nakal, ada anak yang ya nakal tapi dia pintar. Ada yang penurut tapi bodoh, ada yang pinter dan juga dia orangnya baik dan aktif. Nah seperti itu, oleh karena itu jangan terbawa pengaruh dengan hal itu. Kita harus menitik beratkan kepada inilah yang maslahat. Begitu juga kita kadang-kadang kepengen atasan yang baik tapi itu nggak baik ke bawah. Kita maka harus punya kritik. Tadi saya udah tahu tuh, mohon izin Bu Lurah katanya. Padahal saya kiainya kok izin ke Bu Lurah gitu loh. Harusnya izin ke saya gitu ya. Udah pertanda ini ya. Iya. Jadi ini contoh, baik. Itu kan tata krama kepada atasan. Ya. Tetapi tetap keluar yang namanya ide yang baik itu tidak iya-iya saja dari atasan. Ketika tidak baik, maka dia usul dengan cara baik. Bagaimana memberikan yang terbaik, barangkali ada hal yang tak terpikirkan oleh atasan, itu namanya bawahan yang cerdas. Ya. Nah rakyat pun yang kita terima jangan langsung beristigma, pokoknya kalau dari dia jahat terus. Kalau dia pasti salah terus, tidak. Jadi kita harus objektif. Baik. Undur maqila wala tandur mangqala. Lihat apa yang diucapkan. Isinya benar atau tidak. Meskipun orangnya kadang-kadang ngaco, ternyata isinya ini benar nih, konstruktif. Ya kita harus pertimbangkan. Baik. Tapi kalau ya, wah ini meskipun yang ngomong adalah tokoh kadang-kadang nggak tahu masalah tiba-tiba nimbrung sok-sokan aja. Jangan usah dipikirkan, paling cuma dihormati saja. Jadi kita ada rel, ada alur yang kita lewati sehingga nanti pada akhirnya akan orang melihat dia pemimpin yang punya integritas meskipun kelas RT. Baik. Dari kelas RT nanti bisa jadi presiden insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya.